dari grup Legion dan juga Mongols, yaitu Yap. grup A ya. Pemenang Nah. match pertama ya, Karena itu jelas. advantage dari champion group. Ya, dan juga sebenarnya ada waktu untuk bisa beristirahat sih untuk match pertama karena mereka Ya. Lebih mudah terjadi. Lebih mudah terjadi. Nah, 2-3 kali mistakes harusnya 6. udah mulai bisa dicerna sama Mongols untuk oke dia akan melakukan mistake di titik-titik tersebut. Ya. Itu adalah titik di mana mereka bisa balikin keadaan. Ya kan? Itu lebih wise. Itu yang saya bilang tadi. Tadi Ranger Mas sempat mention kayak 2 kali 3, saya jawab 6. Itu jawaban yang tepat. Tapi emang mau gimana pun, kalau misalkan untuk sekarang ya, aku merasa emang gak tau kenapa kayak lebih gampang aja gitu loh. Tim-tim yang lagi menang, tiba-tiba mereka melakukan misplay, blunder yang fatal, terus tiba-tiba dibalikin gamenya. Jadi itulah mungkin harus diperhatikan oleh teman-teman yang nanti akan nge-rank malam ini. Ya kebetulan udah malam di sana. Udah Jadi malam ya? iya, jangan sampai teman-teman Jam berapa ya? lagi unggul 5.000, 6.000 gol, terus tiba-tiba kalian ngelakuin fatal mistake dan ya udah kalian jadi dirugikan. Di sana sekitar jam 19.50 waktu Indonesia bagian barat. 19.50 terus jam 20.50 buat di bagian tengah dan bagian timur udah memasuki jam 21.50. Kayak gitu. Udah malam ya Profesor, gue liat ya. Udah malam. Di sini kita sekarang masih telah ya, 7.50 sekarang Profesor. Wah, 19.50 bukan 7.50 tuh emang ya. Iya. Draft lah, kok turun lagi? Tapi kan gue cuma ngasih tahu 7.50 Profesor. Iya benar emang. Iya kan. Nah, draftnya masih sama ya teman-teman ya. Yang nanti akan berbeda itu adalah di draft ketiganya VP berarti. Iya, harusnya ya. Ya, Dan harusnya. kita langsung kembali lagi menuju ke arah draft pick. Masih dengan Lancelot, masih dengan Yesansin dan juga Uranus untuk Mongols, dan bersama dengan sosok dari Kimi, Matilda, dan juga Pasha. Ini yang kalau bisa kita menyaksikan. Kalau misalnya harusnya masih dalam kondisi yang sama, 1-1, ya 1-1 Profesor. Ya udah pasti sama ya. Terus nanti akan ada pertukaran dari Fredrin lalu membawakan ke arah Chushin. Pertanyaan kita tadi adalah pick ketiganya akan menuju ke arah dari Angela atau bukan? Karena untuk sekarang melihat dari The Mongols, inilah yang akan kita buktikan ya. Apakah nanti akan ada draft yang sama atau berbeda sehingga technical issue barusan bisa terselesaikan atau tersolve secepat mungkin. Karena dengan draft yang sudah kita baca tadi, kita berekspektasikan kalau misalkan ya Virtus Pro akan bermain dengan Angela dan mengganggu lini belakang. Tapi untuk sekarang sudah ada Arlott Zetian. Wow. Wow. Berarti bukan Lukas ya? Ya area of effect ya dilihat-lihat berarti ya. Iya, tadi aku agak cukup kaget loh dengan Lukasnya di depan sana. Tapi kalau ngomongin ke arah sosok Fredrin dan juga Zuxin, mereka tahu nih, satu vision yang bisa dimiliki oleh tim Mongols ini akan menjadi kesempatan untuk mereka bisa bermain di ambush. Arlott yang akan bermain di ambush, Profesor. Aku merasa kayak Arlott ini sebuah deny aja karena kita tahu sendiri ya, Chushin, Arlott dan juga Fredrin ini 3 combo yang sangat-sangat mematikan. Ditarik, diangkat, ditekan. Ditekan terus pasti. Udah pasti ditekan terus. Oh, Tapi seperti kalau ngomongin ke arah Proveus ini lebih ke arah untuk menetralisir aja. Mereka dengan team fight mereka di arah backline, ketika nanti ada final slash, setidaknya Proveusnya ini bisa ngebuat para pasukan dari tim Mongols gak ke-deliver damage-nya, Profesor. Kalau aku malah beranggapan ini bakal membuka potensi untuk melakukan ban dari The Mongols terhadap Angela ya. Semenjak yang tadi kita mention kalau misalkan combo Chushin Angela ini lagi populer banget di wildcard dan sangat-sangat memungkinkan untuk dibawakan bahkan sampai nanti di babak group stage juga, karena untuk mengganggu lini belakang itu bukan cuma mengganggu sih, mengacak-acak lini belakang itu betul-betul bisa dijalankan. Franco ditutup, ini menandakan kalau misalkan VP ingin menghindari team fight pick off ya yang bisa dibawakan. Metode pick off yang dari The Mongols bisa bawakan juga karena dengan Bloody Hand ditambah lagi dengan crossbow of tank, siapapun yang tertangkap even Fredrin akan sangat mudah sekali untuk bisa dihentikan. Oke. Dan kita menyaksikan Franco Moskov yang menjadi band keempat yang mereka miliki. Kondisi saat ini adalah di mana tim dari Virtus Pro mereka memiliki 2 badan. Kalau 1 badan lagi nggak masalah sebenarnya, tapi pastikan gold laner mereka yang bisa ngedeal damage dari belakang, Profesor. Karena akan sia-sia kalau gold lanernya juga ke depan. Dengan 3 badan itu jadi akan sia-sia, Profesor. Harusnya di mana mereka membawakan damage dealer yang effortless,
yang dimana mereka bermain dari tempat yang begitu aman, berada di belakang, karena balik lagi depannya udah cukup sebenarnya untuk ngomongin deliver damage. Dan untuk sekarang kalau kita lihat dari pemilihan Moskov, otomatis di sini memang tujuan dari teman-teman The Mongols, mereka ingin menghindari tim fight split push. Karena One akan sangat kuat sekali untuk bisa menjalankan tim fight berlima nantinya. Sehingga yang saling berdempetan, Moskov bisa bermain dengan split push. Otomatis ya, setidaknya akan ada referensi baru dari White, Akai. Really? Oke, Akai band di sini. Referensi juga sih itu Profesor sebenarnya. Ya, karena kita tahu sendiri ya, Akai dan Arlott ini combo yang mematikan banget loh. Pin down lock-nya itu betul-betul bisa men-trigger Arlott sehingga dia akan bermain dengan Infinite Vengeance. Jadi Arlott-nya kayak main Lancelot, serat kayak gitu. Wow, menarik ya. Ini bisa kita bilang dia udah memikirkan sampai di posisi yang cukup di depan sana. Berarti menandakan kalau misalnya Arlott tersebut akan ada di EXP lane ya Profesor. Kalau yang mereka inginkan Akai yang di ban. Atau Akai jungler sebenarnya. Akai jungler bagus banget untuk pin down karena dari Fredrin. Mengunci pergerakan dari Fredrin. Gue sayang sih kita ngomongin karena Akai jungler Profesor. Tapi kayaknya itu yang paling masuk akal untuk melihat dinamika combo yang bisa dibawakan ya, apalagi dengan Zetian. Oke, sekarang bergerak ke arah Granger. Karena seperti yang kita lihat tadi, ngomongin poke damage-nya sebenarnya masih minim. Dan tinggal menunggu nih apa yang bakal dibawakan balik oleh teman-teman dari The Mongols. Karena sudah ada one-one, jadi ya, say goodbye juga untuk Marksman yang bisa mengganggu karena Grangernya. Tapi setidaknya dengan ada Granger seperti ini, mungkin saja Zetian harus ada follow up satu lagi Tapi satu dari lagi, Assassin Jungler. tapi kalau misalnya ngomongin ke arah pasukan dari tim VP, dia masih menutup satu hero dan mungkin aja dia berkesempatan untuk menunjukkan surprise, yaitu Kaja. Dan Kaja masih possible banget dengan kondisi seperti ini. Bedanya adalah Kaja mungkin tidak bisa combine dengan mid laner mereka. Kaja mungkin bisa combine-nya sama gold laner mereka, dan Digi is back. Wow. So kalau mereka nggak punya sisi yang besar dan Barak di depan sana sebagai badan yang mereka miliki, kenapa nggak mereka coba untuk paksa mainkan? Tapi ini jujur ya, ini draft terbaik dari The Mongols yang sering kita bilang. Kayak misalkan tank jungle, support roamer. Ini perfect banget karena apa? One-one-nya nggak bisa di-gank. One-one kan marksman yang anti-gank banget. Ditambah Digi, jadi kayak wow, ini main Angel juga bisa dibilang serba salah. ya, makanya main Angela serba salah. Chushin-nya bisa terganggu dengan kehadiran dari Sisi nggak bisa. reverse time. Sisi juga susah karena ada time journey. Sementara di sisi lain The Mongols, dia punya Fury of the Phoenix. Oke. Mereka langsung mau compete dengan Healer dan Florin. Aku suka banget. Aku juga suka banget dengan Florin. Karena ini proyeksi waktu aku sempat bilang di patch note terbaru 18 Juni kemarin bahwa tank jungle plus healer ini pelan-pelan akan naik daun. Pasti. Soalnya kalau misalkan naik tangga capek. Kalau naik down nggak keinjak, Be. Naik daun nggak capek kan? Nggak bisa Lagi keinjak. populer. Lagi populer. Oke. Oke, Profesor KB, gue suka banget draft dari Virtus Pro. Dan kalau menurut Profesor KB? Aku juga suka jujur. Keduanya aku suka karena balik lagi aku sangat menjadi penggemar berat atau fans berat dari tank jungle plus healer. Dan siapapun yang nantinya akan secepat mungkin beradaptasi dengan metode ini akan sangat-sangat diuntungkan sekali karena early game akan menjadi jangkar mereka, roda penggerak dari game kedua kita. Siapa yang akan mendapatkan game kedua dari Best of 3 series antara The Mongols versus Virtus Pro. Oke, langsung menuju ke arah lane up down untuk membuktikan apakah Virtus Pro ready to grand final atau bahkan sebaliknya. Dan di sini kita lihat Profesor KB. Dengan adanya kondisi dari Andorio ini, dia depending sekali dengan damager mereka. Cuma yang bisa dibicarakan adalah damager yang mereka miliki tidak memiliki burst untuk mid lanernya. Dan di arah gold laner juga bukan DPS, Profesor. Wah. Depending selain sama damager, depending juga dengan Skypicer. Jujur ini Virtus Pro ya, sedikit dirugikan dari segi draft dikarenakan mereka untuk team fight 5-nya sangat minim untuk damage-nya, bergantung sekali kepada Bober. Yang nanti harusnya dia adalah orang juga yang bakal memberikan efek dari life bane dengan menggunakan glowing wand. Dan pertanyaannya adalah bagaimana farming dari Mikey, karena dia akan menang dari segi poke damage-nya terhadap Bober. Malahan Bober yang sekarang dalam ancaman karena dia bakal kalah range. Dia bakal di out-range oleh Zetian. Dan itu terlihat juga jelas di arah tengah. Mungkin
walaupun dia nggak bisa dengar bahasa Indonesia ya Profesor KB ya. Oke. Tapi mungkin mereka sudah memperhatikan kalau misalnya bobernya yang harus ditutup. Iya, iya. Lihat, bobernya udah nggak terlalu aktif ngomongin ke arah bottom lane. Ini mereka juga nggak bisa dapetin lama-lama. Karena kalau ngomongin sekali clear dengan sangat cepat antara Digi dan juga Zetian, rotasinya akan diunggulkan oleh tim The Mongols. Dan kalau dilihat sekarang ya Oh, perbedaan. Wilderness lagi tuh, Be. Ya, Wilderness untuk Pluto dan ditambah lagi ada Agility yang dibawakan oleh Pluto. Sementara itu di sisi lain Shenlin membawakan Inspire dari emblemnya. Nanti fight sepertinya akan terjadi bagi bottom lane. Oke, tapi Final Slash masih bertahan oleh seorang Momo. Badcode yang sedikit tertinggal dengan level 3-nya. Ini yang berat untuk mereka bisa nge-take over turtle yang mereka miliki. Iya, dan lihat Dino yang sekarang kita tahu sendiri efek resilience betul-betul bisa dimanfaatkan dengan adanya tough boots, dengan pasif dari Barats juga, dan dengan kekuatan dari brute force full stack. Itu bisa lebih loh di atas dari Belum level 40%. Belum level 4 Profesor kami Badcode tidak masalah bakal melakukan sedikit team fight apakah berapa sekarang tim Virtus Waduh, Pro yuk. take over terhadap Turtle membuat mereka team fight yang sangat kuat dengan ada Badcode udah berada di level 4 dan itu dia too strong dan tertinggal tidak ada calon untuk pulang Profesor. Kekalahan para pasukan dari tim Mongols kali ini disebabkan oleh mereka karena Virtus Pro dia nggak punya kemampuan ketika Turtle-nya belum didapatkan oleh mereka. Wow. Tidak berada di level 4. Oh, dan ya memang ada sedikit posisi yang terjadi dan memang semenjak tadi kita melihat Badcode yang betul-betul menjadi jangkar damage deal yang terjadi di sana langsung berbeda 180 derajat. Padahal kita udah melihat dari awal ini Mumu punya kemampuan yang sangat-sangat luar biasa untuk mendapatkan level 4 secepat mungkin, bahkan sebelum menit 2 dia udah level 4, dia udah punya Final Slash. Tapi ternyata keadaan berbalik semenjak Andoryu mendapatkan Retribution Battle. Dan kita tahu sendiri Digi di early game dia belum mendapatkan ultimate apapun, dia belum memiliki time journey. Tadi kalau misalnya Turtle didapatkan sama Mongols, ada time journey di situ. Dan kalau misalkan tadi, misalkan ternyata Andoryu langsung dilahap oleh Barats dengan Detona's Welcome to my channel, itu mungkin akan ada cerita yang berbeda. Tapi sayangnya kita melihat tadi ada sedikit keterlambatan mungkin dari penggunaan ultimate yang dibawakan, sehingga itu yang membuat ada dampak di mana teman-teman dari Virtus Pro lah yang memenangkan team fight plus Turtle di early game. Detona. Detona. Kali ini ternyata Virtus Pro yang sedang under. Kita bisa bicarakan kalau dia yang sedang under, Profesor. Ya jujur, dengan aku melihat draft early game-nya sebenarnya sangat-sangat diuntungkan untuk teman-teman dari The Mongols. Tapi early game-nya tidak berjalan dengan manis sepertinya. Florin akan snowballing. Ingat, Florin akan sangat mudah sekali untuk mendapatkan Flask of the Oasis. Akan sangat mudah sekali untuk mendapatkan Fleeting Time. Jadi dengan movement-movement yang bisa dibawakan, terutama lagi kita tahu sendiri pasti one-one-nya akan kalah dari segi pokingan damage. Betul. Karena jaraknya akan ditembak dari Death Sonata. Tembak, dor. Tembak-tembak, dor. Ini akan membuat dari one-one-nya yang dari tadi udah mungkin dominasi. Ya, Jadi agak mundur sedikit. Karena pokingnya cukup lumayan banyak. Selama belum ada Skypicer, one-one-nya masih agak cukup aman. Tapi kalau kalau udah ada. dan terkalkulasi Atau jangan-jangan yang pengen di-trigger adalah time journey-nya. time journey-nya aja, Itu kacau banget. ruginya jadi malah berlimpah untuk para pasukan dari The Mongols. Ya, dan kita sesaat lagi harusnya akan menuju ke in-game teman-teman. Kita bisa melihat bagaimana keuntungannya berlimpah dari Virtus Pro. Bahkan tidak ada trade sama sekali. Bagi teman-teman The Mongols, mereka mengalami kerugian yang berlipat ganda. Mereka mengalami kerugian yang sangat-sangat buruk. Sehingga membuat game kali ini, untuk di early game, aku bisa bilang 100% akan dikendalikan oleh teman-teman dari Virtus Pro. Tapi ingat, turtle kedua belum terjadi. Angkat tangan. Ada yang angkat tangan tadi. Wait. Ada yang angkat tangan. Oke, Ada yang angkat ada tangan. angkat tangan. Sabar. Masih sabar sedikit. Masih sabar teman-teman. Gak boleh terlalu terburu-buru. Ingat, kita harus ingat bagaimana kata-kata dari teman kita yang ada di Indonesia. Sabar. Nino. Iya. Kangen juga teriakan Nino ya. Iya. Ya, karena betul tau. Mengingatkan untuk sabar orang-orang tuh biar nggak terburu-buru. Karena terkadang memang ketika kita sabar, ketika kita menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, masalahnya mungkin selesai, Pak. Tapi kepalanya kepala dari jadi dingin panas. jadi panas. Ya, terima kasih ya Profesor KB. Tapi lihat di layar di atas situ sudah mulai menuju ke lane of dawn. Let's go. Jadi kita akan let's go to the lane of dawn sebentar lagi. Sambil melihat ternyata dengan kondisi kali ini Profesor KB di Virtus Pro masih mendapatkan keuntungan ya. Ya. Dan terlihat juga dari pergerakan teman-teman The Mongols yang mungkin ingin melakukan sebuah mirror ya di bagian top lane. Jadi mereka nggak mau kalah dari segi pencapaian untuk bermain
duo di bagian gold lane-nya, karena kalau misalkan Ryuki bakal terganggu di sana, mungkin akan ada cerita yang berbeda. Ryuki benar-benar masih belum bisa melakukan deliver farmingnya dengan bebas, sementara Andoryu. Oh my god, Andoryu berhasil mendapatkan point kill. Tapi nampaknya di depan sana para pasukan dari tim Virtus Pro, mereka langsung disengage, mereka tahu target utama mereka udah bisa langsung menuju ke arah 1-1. Karena dengan adanya 1-1 yang dibiarkan seorang diri dan bebas begitu saja, itu akan cukup berbahaya untuk mereka, Profesor KB. Lihat, invasi tambahan menuju ke arah jungle tidak akan dilepaskan. Dan bahkan Popper berhasil mendapatkan satu, tapi lihat time tinggal menyelamatkan para pasukan dari tim The Mongols. Walaupun pertukaran di arah bottom lane sudah didapatkan atas Bad God, tapi Mikey flickernya sudah dikeluarkan, time journey yang sudah di pop up membuat dirinya tetap harus menjadi korban jiwa dari keganasan Virtus Pro. Wah, ini benar-benar say thanks untuk Pluto, karena kita tahu sendiri bahwa memang heal up yang didapatkan akan memberikan sebuah penyegaran bagi Virtus Pro. Dia akan terus-terusan team fight dalam jangka waktu yang lama, dan sekarang Andoryu akan mendapatkan turtle kembali dengan free. Seperti yang aku bilang, 100% early game akan dikendalikan oleh Virtus Pro semenjak mereka memenangkan team fight di turtle yang pertama. Yes. Lanjut lagi dengan arus sungai, Masih mereka mau ingin lebih. lanjut team fight lagi. Tapi kalau mereka masih mau lebih dengan lanjut team fight lagi, ini belum ada time journey, bahkan tidak bisa menyelamatkan kondisi dari seorang Zetsu. Lihat dia bisa terlalu sakit, tapi masuk ke dalam Zetsu akhirnya masih mendapatkan Padcode. Masih mau lebih, tertangkap di depan sana. Andoryu bakal coba diselamatkan oleh seorang Pluto, tapi Retribution mau tidak mau itu yang bisa dilakukan oleh sosok seorang Andoryu untuk bisa menyelamatkan. Dan Zetsu, di saat dia yang sedang berada dalam kondisi terpuruk tadi, tersudutkan, dia tetap bisa mendapatkan satu point kill atas Orpheus. 3 orang terdorong dengan misil expert Zetsu. Mendapatkan trade setidaknya dari Badcode. Dan itu yang setidaknya menghentikan juga lini depan dari Virtus Pro. Tinggal gimana caranya untuk bisa mengeksekusi game ini. Karena balik lagi Skypier sudah ada di tangan dari Super Egorka. Dan dia akan connect di team fight 5 menit yang sudah cukup sepertinya Skypier untuk farming dari gold laner Virtus Pro. Wow, Skypier yang ini akan berubah segalanya. Pertama, poking damage terhadap Zetsu itu nggak bakal bisa ditembus, nggak bakal bisa ditahan. Sedangkan kondisinya Zetsu berada di garis depan. Shenlin walaupun dia punya time journey, tapi dia bukan healer, Profesor. Balik lagi, dia bukan healer, jadi Ya. cuma anti crowd control. Dan Bukan ingat juga bisa- ya, Impure Rage. Iya. Ini dia 4% maksimum HP akan dijadikan damage dari Super Egorka. Dan itu kalau kenanya ke arah Zetsu udah pasti bonyoknya minta ampun. Top lane coba untuk di-push. Pressure balasan dari Zetsu mencoba untuk menangkap ke arah depan. Zetsu terperangkap di depan sana, mencoba dengan Purify Gaming, tepakan time journey untuk mundur ke belakang, tapi Zetsu masih terperangkap. Skypier aktif seperti yang sudah kita duga. Tapi nampaknya dengan adanya 1-1 yang masih lebih di sana, terperangkap dan Sunflower bersama dengan Mumu menyelamatkan semua, tapi Alsa Bucakat kembali terjadi di wildcard di match yang ketiga kali ini. Kembali dengan Arlott yang gagal untuk menyapu siapapun yang ada di garis depan, membuat Virtus Pro hanya kehilangan satu, yaitu Super Egorka. Wah, healer versus healer dengan evac dari time journey revitalize. The Mongols berhasil mendapatkan trade yang setidaknya cukup. Dipaksa, Dan kali ini dipaksa mendapatkan Profesor lagi Shenlin. bakal berhasil mendapatkan Shenlin kali ini. Seorang diri damage dari Badcode yang terkalkulat berhasil membuat perfect turtle untuk para pasukan dari tim Virtus Pro. Oke, kalau itu akan menjadi whatever kill, tapi aku merasa itu tetap akan menjadi kerugian. Kerugian itu. Karena mau dari sisi manapun di sini Badcode akan terus mendapatkan snowballingnya tanpa henti. War Axe sudah di tangannya. Next mungkin akan ada Winter Crown untuk bisa menghindari pergerakan dari Crossbow of Tank. Dan sekarang waktu yang tepat untuk melanjutkan team fight dari Virtus Pro. Perfect Turtle didapatkan. Flask of the Oasis ada di tangan Pluto. Kalau Oke. team fight-nya akan dijalankan dengan 50-50. Shenlin pun memiliki Flask of the Oasis, tapi ingat, untuk heal jangka panjang Pluto akan memenangkan di garis tersebut. Oke, tapi kita ngomongin ke arah Mongols. Yang Mumu kali ini harusnya udah mulai regroup after clear atau bukan sebelum clear. Karena kondisinya lihat one-one-nya dia bahkan tertinggal 1000 gold. Itu cukup jauh untuk seorang god laner. Dan bakal coba ditutup jalannya. Zetsu tertinggal seorang diri, gak bisa menemani, terperangkap, dan jadi bakal coba di-pop-up, tapi nampaknya Zetsu, oh my god, Zetsu kembali lagi menjadi bulan-bulanan warga, tapi kali ini masih bisa menyelamatkan dirinya. Karena lihat heal yang terlalu deras dari seorang Puolin, membuat para pasukan dari tim The Mongols, mereka yang bahkan kehilangan 2 momentum, dan bahkan melenyapkan para pasukan dari tim The Mongols dengan roamer healer. Pluto dengan Bloom yang dia miliki, dia tahan, dia sabar betul untuk menunggu Andoryu keluar dari The Tonas Welcome, keluar dari perut sosok Barats dan Zetsu. Shenlin Rinke betul-betul menjadi korban
dari keganasan Virtus Pro. Ditambah lagi untuk sekarang keunggulan tidak berhenti. 3000 gol terus beranjak. Dan wait, Mumu, Rose Baru Gold, pengen ngomong, Meteor. kayaknya nggak worth it deh. Kayaknya nggak worth it kalau dia pakai Rose Gold tadi ini. Highlightnya Profesor silakan. Oh, oke. Kita ngobrolin soal perlihat tadi tim fight di area bottom lane yang mungkin sedikit menguntungkan bagi teman-teman dari tim Virtus Pro. Tapi trade-nya memang tidak ada. Dan menurutku kalau trade-nya cuma di Andoriu, ya emang tugas dia. Iya, Andoriu emang terpaksa di depan sana karena kalau nggak Andoriu nanti Super Egorkanya itu nggak bakal ada. Dan itu dia pada flash bakal dibalaskan kembali menuju ke belakang, tapi time shot telah di pop up berhasil mengikat suatu dari serang Badcon, tapi nampaknya gol. Ini dia belum yang sangat manis bahkan menimbulkan impact point kill yang sangat mahal, tapi lihat crossbow telah pop up. Gara cara untuk pulang dapat kill didapatkan menuju ke arah belakang dan Sky Piercer kali ini belum mampu menuju ke arah belakang dan tidak ada lagi cara untuk pulang untuk 1-1. Ketika tidak adanya crossbow of tank, 1-1 tidak ada jalan untuk pulang, tapi satu hal yang sangat maksimal, 1-1 tetap bisa mendapatkan poin kill atas marksman mereka. Oh no, Super Egorka akhirnya kali ini harus dihentikan dulu farmingannya dan juga poin killnya. Karena barusan Sky Pierce-nya pecah tabungannya. Ditambah lagi ternyata sekarang snowballing dari member The Mongols. Mereka tahu persis kekuatan dari anti CC yang dibawakan oleh Shanlin. Ini akan sangat membantu sekali dalam tim fight besar. Mumu terbantu, Zetsu juga begitu, dan Mikey berada dalam posisi yang aman. Tinggal gimana caranya Virtus Pro memanfaatkan Winter Crown, karena hanya itu satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka dari crossbow of tank yang akan dibawakan oleh Rinky. Oke, kalau menurut aku, kalau misalnya Virtus Pro mau team fight di arah Lord, ada baiknya mereka harus poking terlebih dahulu sebelum mereka bisa team fight. Biarkan dari one-one ini terpaksa mengeluarkan short skill mereka atau time journey di pop dengan secara hati-hati. Secara bukan untuk Zetsu dari saat team fight, tapi untuk menyelamatkan kawannya. Menangkap sosok dari seorang Zetsu kali ini di belakang sana, tapi nampaknya berhasil terkena satu damage tambahan. Di belakang sana tidak bisa menghentikan secara power. Damage dari Skype Piston walaupun crossbow telah di pop up, tapi one-one-nya terperangkap. Looking for wipeout. Dan ini bencana. Wipeout di saat Lord terbuka dengan sangat bebas Profesor KB. Dan tanpa adanya trade sama sekali, Virtus Pro betul-betul mendapatkan ikan yang besar. The Mongols kali ini mendapatkan kerugian dengan Lord yang didapatkan juga secara gratis. Mid lane turret dihancurkan juga. Holy Defense akan pecah. Digi is back, tapi bukan berarti ini comeback. Oke, dan lihat di belakang Bober, gak ada yang bisa menghentikan Bober. Setelah dia punya Wishing Lantern, lihat Profesor KB. Ya. Betapa pedasnya untuk sosok dari seorang Zetsu. Betapa sakitnya untuk Sherlin. 055 Profesor KB. Dan betul-betul tidak bisa terhentikan pergerakan yang dibawakan dari efek Bloom juga. Ada Flask of the Oasis juga yang dimiliki oleh Pluto. Dan sekarang ada Fleeting Time. Tentu Bloom akan bisa di-spam terus-terusan oleh Pluto ketika dia mendapatkan assist. Ditambah lagi ada Oracle. Andoriu akan mendapatkan kesegaran dari heal yang diberikan oleh Florin. Udah nggak ada lagi pasif di arah tengah Profesor, jangan lupakan itu ya. Udah hancur Holy Defense-nya tadi. Oh, bakal coba dipasang kembali lagi, bakal coba di Sendin. pop up. Johnny tapi Sherlin langsung remit setelah di pop up. Membuat para pasukan dari tim Virtus Pro. Fokus ke arah turret dan lihat Final Slash for nothing. Gak ada bisa didapatkan. Membuat para pasukan dari tim Virtus Pro. Mereka front to back team fight. Johnny hanya untuk mundur, tapi nampaknya tidak bisa terlalu lama karena sosok Andoriu itu strong. Dan bahkan memperolehkan dan Virtus Pro berhasil memulakan The Mongol and menuju ke Grand Final Wildcard. What a play by Virtus Pro. 2-0 tanpa balas, tanpa adanya pikir panjang untuk melakukan endgame kali ini. Mereka betul-betul memanfaatkan kekuatan dari Florin, tank jungle, plus roamer healer. Betul-betul menjadi kunci dan inilah mungkin yang akan menjadi gambaran untuk 2 minggu ke depan. Metode seperti inilah yang akan sangat efektif untuk di patch yang sekarang bermain dengan sustainability, bermain dengan mengorbankan tanker jungler di depan, tapi lihat bagaimana damage dealer di belakang, lihat bagaimana Super Egorka dengan Death Sonata, walaupun clean peluru ada namanya di sana, tapi ternyata Super Egorka betul-betul mematikan juga dengan Granger tembakan LDR-nya. Yes, harta tata Death Sonata. Kembali lagi, walaupun kalau bisa kita lihat dari tim fight selanjutnya, sebenarnya dia tidak terlalu bersinar, tapi dia ngeluarin poking damage-nya, deliver damage-nya itu benar-benar maksimal. Pelan. Karena jujur di sini yang sangat berimpact dan sangat terspotlight di depannya adalah
Andoryu, Pluto, dan bahkan Bobber. Ya, Bobber. Karena Bad Code